Bertahan hidup tanpa rumah di tepi jalan. Hanya 1 jam perjalanan mobil dari Asuncion, ibu kota Paraguay. Mereka adalah keluarga suku asli yang terusir dari kampung halamannya. No tenemos tierra, no tenemos tierra, ¿dónde tiene que ir? Kami tidak punya tempat tinggal. Jika punya, tentu kami akan pergi dari sini. Puede ir de acá. Pakar ilmu pertanian Miguel Lovera mengenal masalah ini. Beberapa tahun yang lalu ia memimpin Dinas Perlindungan Lingkungan Senave. Kini ia bekerja bagi NGO Global Forest Coalition. Esto es como un campo de refugiados que han perdido ese gran hogar. Ini seperti kamp pengungsi. Mereka kehilangan tempat tinggal, yakni hutan mereka. Karena itu mereka hidup seperti ini. Dulu jarang terlihat suku asli yang kekurangan gizi. Mereka memperoleh bahan pangan, obat, semua dari hutan. Tapi tanpa hutan, mereka kehilangan semuanya. Y bueno, sin montes pues todo eso desaparece. 50 tahun terakhir, lebih dari 60% hutan di Paraguay digunduli. Kini lahan hutan ditanami kedelai, jagung, dan kapas. Sebagian besar adalah milik perusahaan pertanian raksasa. Desa Mingapora di timur Paraguay. 40% petani sudah pindah dari sini. Namun keluarga Arevalos tidak ingin meninggalkan kampung halamannya. Kami tidak menentang industri pertanian, tapi kami tidak ingin desa kami dicemari racun dan warga pergi dari sini. Kami berjuang agar kelangsungan hidup keluarga kami terjamin. Karena itu, keluarga ini mengorganisir suplai airnya sendiri. Di sini, air datang dari sumber di sana dan dari sumber lainnya. 2 sumber kami gabung supaya menghasilkan energi dan mesin ini memompa air ke dalam tangki bervolume 1.500 liter. Tangki air penuh tanpa harus mengeluarkan biaya. 17 keluarga mendapat suplai air untuk menyiram kebun dan juga untuk memasak. Lagi pula, ini air yang sangat sehat. Banyak sungai di Paraguay tercemar racun kimia pertanian, padahal sumbernya berasal dari akuifer Guarani jauh di bawah tanah. Situasinya tidak hanya buruk bagi keragaman hayati, tapi juga bagi warga setempat. Lantaran serbuan perkebunan besar, banyak petani lokal yang berpikir buat pindah ke kota dan mencari pekerjaan baru. Tapi organisasi lingkungan berupaya meyakinkan mereka agar mau bertahan di desa dan membantu melindungi lingkungan dengan terlibat dalam program penghijauan kembali. Dengan kearifan lokal dan ditambah ilmu pengetahuan modern, petani Paraguay punya peluang melindungi tanah kelahirannya. Asuncion, ibu kota Paraguay. Di sini, Global Forest Coalition juga bekerja sama dengan para petani kecil. Ini workshop nasional yang tujuannya memotivasi perjuangan melawan obral lahan. Mito número 1, todo está perdido. Mitos nomor 1, tidak bisa diselamatkan lagi. Ini tidak benar. Situasinya memang sulit karenanya kita mencoba menyelamatkan negara dan alam. Untuk itu kalian bekerja keras setiap harinya. Inisiatif Perlindungan Iklim Internasional tidak hanya mendukung organisasi lingkungan dan para petani Paraguay. Ada 19 negara lainnya yang juga didukung dalam perlindungan lingkungan. Miguel Lovera akan berkunjung ke keluarga Arevalos. Ia selalu membawa teh terere. Ini versi dingin teh mate, tradisi tua suku asli Guarani. Lovera mendukung keluarga petani itu untuk mempertahankan kampung halaman dan mengelolanya secara ramah lingkungan. Kali ini ia membawa bibit tanaman. Ia menjelaskan kepada mereka jenis tanamannya, belimbing, pohon ceri, dan macadamia. Macadamia.
Koala macadamia. Cacao, hoke. Tanaman ini termasuk baru di pedalaman Paraguay, masih asing bagi para petani, tapi kelak akan membantu menambah pemasukan mereka. Kebun milik petani tidak memanfaatkan pupuk, tapi dengan pengetahuan yang sudah digunakan selama berabad-abad. Sin embargo, hay muchos vegetales, muchas plantas. Di sini banyak tanaman yang dalam pertanian konvensional dianggap sebagai tanaman gulma, tapi sebenarnya tidak merusak. Pero sin embargo, que esto cubre el suelo. Tanaman ini melindungi tanah, menyimpan kelembaban, dan mengusir serangga. Y bueno, así funciona. Jeronimo Arevalos dan keluarganya bisa mencukupi kebutuhan sehari-hari. Ia tidak ingin pergi. Bagi Miguel Lovera, ia adalah sosok panutan. Es su hogar. Uno no vende su hogar. Ini kampung halamannya, tidak bisa dijual begitu saja. Harus dijaga dan dipelihara. Ini yang dilakukan warga di Mingapora. Langkah pertama telah diambil, kini tinggal proses meyakinkan semua pihak yang terkait.